Welcome to my presentation. My name is Dinar Jahabunela. I'm going to talk about team collaboration and presentation scenarios. I hope you enjoy this presentation and get some knowledge from it. First, definition of team collaboration. Team collaboration is the process of working together among team members to achieve a shared goal. Each member has their own roles and responsibilities with a focus on communication, coordination, and mutual support. In simple terms, team collaboration is working together effectively to produce better results than working individually. Jadi, pengertian kolaborasi tim yaitu kerjasama antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, biasanya di dalam satu tim ini, setiap orang mempunyai tugasnya masing-masing dan saling membantu supaya pekerjaannya lebih ringan. Kalau komunikasi dan koordinasinya bagus, maka hasil yang didapat juga biasanya lebih maksimal. Second, objectives of team collaboration. Objectives of team collaboration are to improve work effectiveness, speed up task completion, combine ideas and creativity, and change the quality of the presentation so that the final results become more effective and well organized. Tujuan adanya kolaborasi tim itu supaya pekerjaan lebih efektif dan lebih cepat. Selain itu, anggota tim juga bisa saling bertukar ide dan kreativitas supaya presentasi ini jauh lebih baik dan lebih menarik. Third, roles in a presentation team. Leaders manage the presentation flow and coordinates team members. Presenter delivers the presentation context to the audience. Designer creates presentation slide and visual materials. Researcher collects and analyzes relevant data and information. Timekeeper monitors and manages the presentation time to ensure it stays on schedule. Dalam presentasi kelompok, biasanya ada beberapa peran, yaitu ada ketua atau biasa kita panggil sebagai leader, yaitu yang mengatur jalannya tim. Kemudian ada presenter yang menyampaikan materi, kemudian ada desainer yang membuat slide, kemudian ada researcher yang mencari informasi, dan terakhir ada timekeeper yaitu untuk mengatur waktu supaya waktunya itu tidak berlebihan. For transition in presentasi. Transition in presentasi is a movement from one speaker to another or between topic or slide in a presentation. Transition must be smooth so that the audience does not get confused. In short, transition is a way to connect part of a presentation so that the flow is clear and easy to understand. Jadi, transisi di dalam presentasi yaitu perpindahan dari pembicara ke pembicara selanjutnya, atau bisa disebut dengan materi ke materi selanjutnya. Walaupun terlihat sepele, namun transisi ini jauh lebih baik, bikin presentasi lebih rapi dan audiens jadi lebih mudah mengikuti alur pembahasannya. Next, how to manage transition. Good transition can be managed by using linking sentences, early introducing the next speaker, avoiding loose pause, and practicing before the presentation. For example, now I will continue the next section with my team. Agar transisinya berjalan dengan lancar, sebaiknya kita menggunakan kalimat penghubung. Misalnya, baik, selanjutnya saya akan cerahkan kepada teman saya, atau bisa dengan baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selain itu penting juga untuk kita untuk latihan bersama teman anggota. Next, audience engagement. Engagement is the interaction between the presenter and the audience that aims to keep the audience focused, active, and able to understand the material during the presentation. Engagement can be improved by asking questions, using real-life examples, adding visual such as image or videos, using simple icebreaking activity, and maintaining
good eye contact and body language. Jadi, audience engagement adalah bagaimana kita membuat audiens itu fokus dan ikut terlibat dalam presentasi kita. Nah, presentasi ini bukan cuma kita yang berbicara, tetapi juga bagaimana audiens tertarik dan memahami materi apa yang kita sampaikan. Next, common problems. Some common problems in presentation include unclear presentation between speakers, audience boredom or lack of focus, uneven task distribution among team members, and lack of practice before the presentation. Solution: this problem can be solved by practicing the presentation together, preparing a clear presentation script, dividing tasks properly, and using simple but attractive slides. Jadi biasanya di dalam presentasi itu muncul beberapa kendala seperti perpindahan pembicara yang masih kaku dan anggota yang kurang aktif, kemudian audiens yang mulai kehilangan fokus atau kurangnya latihan sebelum tampil. Nah, hal-hal seperti ini bisa membuat presentasi kita jadi kurang maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebaiknya kelompok harus sering berdiskusi atau latihan bersama. Pembagian tugas juga harus merata, serta slide yang digunakan sebaiknya sederhana dan tidak terlalu banyak tulisan agar audiens mudah memahami isi presentasi. Last conclusion. The team collaboration is very important for a successful presentation. Good presentation makes the presentation more organized and easier to follow, while engagement helps the audience stay interest and understand the material better. Jadi bisa disimpulkan bahwa keberhasilan presentasi kelompok itu bukan hasil dari materinya yang bagus, tetapi juga hasil kerja sama tim yang baik, transisi yang lancar, dan kemampuan membangun interaksi dengan audiens itu juga mudah dan lancar. Nah, kalau ketiga itu sudah berhasil dan berjalan dengan baik, maka presentasi akan terasa lebih mudah dan menarik untuk dipahami. Thank you for watching my presentation. Bye.